Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Ramadan Muni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait ya posisi Jokowi ya. Apakah mungkin Jokowi keluar dari PDIP ya? Ini terkait dengan ada wacana akan membentuk koalisi besar antara koalisi KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu, yang isinya Golkar, P3 dan PAN, dan juga KIR ya, Koalisi Indonesia Raya. Di situ ada Gerindra dan PKB. Nah, ada inisiatif wacana akan membentuk koalisi besar ya, minus PDIP. Nah, apakah langkah tersebut ingin ya segera memastikan koalisi besar itu akan dibentuk ya, sehingga tentu saja kalau PDIP tidak diundang atau tidak diikut sertakan akan menjadi face a face ya antara koalisi besar bentukan dari istana melawan PDIP ya, partainya Presiden Jokowi. Nah, apakah nanti ya Jokowi dengan posisi seperti ini ya akan meninggalkan PDIP sendiri dan membentuk koalisi besar, yang tentu saja ini akan lebih memanas ya perseteruan antara koalisi istana melawan PDIP yang tidak segera menentukan sikapnya, termasuk juga menyampaikan ya ataupun mendeklarasikan siapa yang akan diusung dalam Pilpres di 2024. Ini menarik, sesuai dilansir oleh konten Jatim. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Apakah mungkin Jokowi keluar dari PDIP? Konten Jatim Kupang. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang MSI, mengatakan Jokowi tidak mungkin keluar dari PDI Perjuangan dan bentuk koalisi sendiri menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Wacana koalisi besar ini memang tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, sehingga langkah ini merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi. Semua masih dalam spekulasi karena tidak mungkin Jokowi meninggalkan PDIP dan memprakarsai koalisi sendirian, kata Ahmad Atang di Kupang Selasa. Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara silaturahmi bersama pimpinan Partai Koalisi Indonesia Raya KIR dan Koalisi Indonesia Bersatu KIB di kantor DPP PAN mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi. Presiden berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat. Saya hanya bilang cocok berkoalisi. Terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik, kata Presiden Jokowi. Ahmad Atang menambahkan langkah Jokowi mengumpulkan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Raya KIR dan Koalisi Indonesia Bersatu KIB di kantor DPP PAN memang menjadi spekulasi publik terkait arah koalisi besar yang digagas sebelumnya. Tetapi di sini Jokowi sedang memainkan peran kunci untuk menyatukan dua kubu koalisi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa koalisi pendukung pemerintahan Jokowi minus Nasdem yang akan mengusung pasangan calon presiden, katanya. Terlepas dari itu, menurut dia jika koalisi besar ini terwujud, maka diskusi politik hanya di seputar siapa figur yang akan diusung. Saat ini KIR telah memiliki figur yang telah disepakati, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan KIP memang belum memiliki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itu, dengan bergabungnya KIR dan KIP dalam satu koalisi besar, dapat dipastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah dibangun akan didiskusikan ulang. Ini membutuhkan ruang kompromi dan konsensus yang win-win solution. Dilihat dari figur yang dimiliki oleh dua koalisi besar yang ada, tentu yang paling siap sebagai capres adalah Prabowo Subianto, katanya. Sedangkan figur lain seperti Ganjar Pranowo akan sulit masuk dalam gerbong koalisi besar, apalagi kalau di dalamnya ada PDIP. Dengan adanya koalisi ini, maka peluang Ganjar semakin kecil. Dengan koalisi besar ini, maka akan bergabung dan kemungkinan hanya ada dua pasangan yang bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi
paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilih anggota DPR sebelumnya. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi. Di DPR RI bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan tentang kemungkinan ya presiden pemilihan Jokowi itu keluar dari PDIP ya, dan memang sudah ada perasaan ya, ataupun kondisi ya yang jengah ya dalam tanda kutip ketika di satu sisi ya kubu Anies ya sebagai kubu oposisi itu sudah bergerak kemana-mana ya, sudah melakukan safari politik dengan berbagai macam varian ya, dengan berbagai macam di berbagai wilayah ya, dan penerimanya antusiasnya luar biasa. Tetapi di satu sisi ya, meskipun sudah memegang golden ticket untuk pencapresan, tetapi tidak kunjung ada kepastian. Nah, kondisi ini yang tidak ada kepastian inilah yang terlihat membuat ya Presiden Jokowi terkesan harus segera bergerak ya untuk koalisi-koalisi yang sudah dibentuk dan mempunyai golden ticket gitu ya. KIR misalnya yang di situ ada Prabowo dan juga Muhaimin Iskandar, ternyata memang belum ada kepastian siapa yang akan didukung, dideklarasikan ya. Memang saat ini yang paling kencang adalah Prabowo, tapi siapa yang akan menjadi pendampingnya? Apakah Muhaimin ya? Ya, tetapi keyakinan itu meskipun sudah ada sekber antara Gerindra dan PKB, tidak serta-merta Muhaimin itu bisa otomatis jadi pendamping Prabowo ya. Pun juga KIB ya. Kalau KIB kalau kita melihat ya dibentuk lebih awal dari ya deklarasi Anies ya, atau Nasdem mendeklarasikan Anies, artinya sudah lama ya. Ini koalisi itu terbentuk ya, sudah punya tiket tetapi tidak kunjung untuk segera menentukan ya. Karena waktu itu sangat cepat sekali ya. Juga waktu itu sangat menentukan. Ketika kita mempunyai waktu banyak ya dan sudah ada kepastian, maka dari hal untuk persiapan kematangan ya baca pres yang akan diusung, maka akan lebih baik daripada yang persiapannya kurang, waktunya kurang. Nah, mungkin itu pesan yang ingin manuver yang menjadi trigger ya bagi Presiden Jokowi yang saat ini sangat sibuk untuk mempersiapkan siapa penerusnya gitu ya. Nah, itu juga yang coba ya kegelisahan itu muncul ya, dan muncullah ya dalam tanda kutip ya wacana untuk menggabungkan ya, tidak ada pilihan lain ya melainkan menggabungkan sesuatu yang sudah ada di depan mata, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang kursinya gemuk ya. Di situ ada Golkar ya, di belakang, di sampingnya ada PAN dan P3 yang kemungkinan akan ikut ya, dan juga KIR ya. Di situ ada Prabowo dan ada Gerindra dan PKB. Nah, koalisi ini kalau disatukan akan menjadi suara yang signifikan gitu ya. Dan sayang kalau tidak segera dipanaskan, mengingat kubu oposisi yaitu Koalisi Perubahan ya. Perubahan itu sudah bergerak kemana-mana ya, bahkan sampai coba untuk mengganggu ya koalisi yang sudah ada yaitu KIP ya. Sudah coba melakukan penjajakan, mengundang Golkar ya, ditawari tuh ya apakah Golkar dengan suara yang montok itu bisa coba untuk ditawari untuk gabung dengan Koalisi Perubahan ya. Dan inilah yang kemungkinan dijawab oleh kubu istana dengan segera ya, mematangkan koalisi yang sudah ada agar tidak diambil oleh kubu oposisi ya. Jadi Golkar itu ya sudah coba dijajaki oleh Nasdem gitu ya. Jadi sekarang saat ini yang benar-benar sudah solid ya, sudah resmi hanya kubu oposisi yaitu Koalisi Perubahan
dengan Anies Baswedan sebagai baca presnya. Tinggal memang hal yang tidak kalah penting juga, yaitu baca wapres. Itu hal yang kemungkinan ya itu juga penting ya, tetapi masih bisa nanti diumumkan ya untuk koalisi perubahan siapa yang akan mendampingi Anies. Nah sekarang terkait masalah siapa yang akan menjadi penantang berat ya Anies ya, yaitu istana sekarang sudah kegerahan dalam tanda kutip untuk segera ya memastikan gitu ya PDIP yang satu-satunya partai yang tanpa perlu koalisi itu ya hingga saat ini terkesan santai-santai saja untuk menghadapi kubu oposisi yaitu Anies Baswedan yang suaranya sudah moncer ya, elektabilitas sudah naik, safari kemana-mana itu pasti disambut dengan antusias ya, pun juga simpul-simpul ya relawan itu juga bergerak ke daerah-daerah, dan ini tentu saja ancaman ya, di satu sisi ancaman tetapi terkesan PDIP dalam tanda kutip santai-santai saja gitu ya, dan inilah yang coba untuk ditangkap oleh istana agar segera bergerak ya, mencoba ya untuk memulai sesuatu yang sudah ada di depan mata yaitu KIB dan KIR. Nah dengan adanya koalisi besar ini minus PDIP dan tentu saja minus Nasdem karena Nasdem sudah gabung dengan koalisi Anies ya, koalisi perubahan, minus PDIP. Nah ini apakah lebih menekankan ya untuk lebih memberikan sinyal bahwasanya sudah ada ya perang dingin ya yang sudah mulai coba untuk ditegaskan antara istana dan PDIP, antara Presiden Jokowi dan Megawati ya. Mengingat pada beberapa kesempatan ya Pak Jokowi selalu terus-menerus di roasting ya dalam tanda kutip oleh ketua umumnya ya, pada saat pertama di sekolah partai di PDIP ya, di situ Pak Jokowi didudukkan ya seakan seperti memang benar-benar seperti petugas partai yang harus berpikir bahwasanya meskipun petugas partai dia adalah presiden yang harus dihormati gitu kan. Pada saat ulang tahun PDIP ya juga di roasting ya dengan berbagai macam isu yang panas disinggung-singgung ya tentang penundaan pemilu yang tentu saja itu ya dalam tanda kutip ya pasti akan membuat panas ya dari istana termasuk Presiden Jokowi gitu ya. Nah pun hingga saat ini gitu ya, apalagi ketika ada terakhir ini dua gubernur dari PDIP ya justru menggagalkan upaya dari istana untuk mendapatkan slot ya sebagai tuan rumah ya Pildun Under 20 ya, dengan permasalahan Israel yang menjadi salah satu ya peserta Pildun tersebut ya. Dua PDIP anggota gubernur dari PDIP itu yaitu Wayne Koster dan juga Ganjar Pranowo yang akhirnya gagal ya. Akibatnya ini akan mempertegas ya, dalam tanda kutip vis-a-vis antara istana dengan Teguh Umar dengan PDIP itu sendiri ya. Jadi ini terkesan ya kondisi sedikit memanas ya, akan lebih memanas lagi kalau nanti koalisi itu benar-benar diwujudkan ya antara KIB dan KIR meninggalkan PDIP ya. Nah kalau ceritanya seperti ini ya bisa diduga ya, dianalisis bahwasanya akan muncul 3 gitu ya setidaknya yang akan bertarung dalam pilpres nanti, yaitu tentu saja yang pertama Anies, yang kedua adalah Prabowo yang sudah dukungan dari istana itu menguat ya, yang sebelumnya Ganjar dikadang-kadang ternyata banyak blundernya gitu ya. Yang terakhir blunder tentang tentang penolakan Pildun Under 20 gitu ya. Itu yang blunder yang juga disampaikan oleh Ade Armando, terkesan seperti dijebak, kemudian dibalas sindirannya oleh Hasto Kristianto gitu ya. Dan Adian Napitupulu ya kalau nggak salah juga menimpali bahwasanya balas sindiran Ade Armando tersebut ya. Jadi memang terjadi ya sedikit friksi di antara internal PDIP ya. Di satu sisi PDIP yang sudah matang untuk mendeklarasikan tidak kunjung-kunjung mendeklarasikan capresnya. Jadi nanti kalau benar-benar fix ya minimal ada 3, Anies,
kemudian melawan Prabowo, kemudian ya kalau benar-benar konsisten terhadap apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP bahwasanya baca pres itu dari internal, kemungkinan juga Ganjar gitu ya. Ganjar dengan elektabilitas yang sering disebut mumpuni juara ya, juara terus di survei, entah itu benaran atau tidak, akan disandingkan dengan Puan ya. Nah, apakah ini benar-benar terwujud ya, kita tunggunya nanti ya. Dan kembali lagi, politik itu dinamis dan politik itu adalah the art of possibility ya, seni dari segala kemungkinan. Ya, kita tunggu saja ke depan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.